ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wal yuhiddu ahadukum syafratah falyurih dhabihatah. Itu bukan? Atau sudah itu mah? Atau ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khulqin hasanin. Itu sudah? Penjelasannya sudah belum? Baru sampai mana penjelasannya, Teh Bu sama Teh Mira? 18. Kita ulangi saja ya. Bismillah. Hadis Arba'in, hadis ke-18. Takwa dan akhlak yang baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khulqin hasanin. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia berkata hadis hasan, dan pada sebagian naskah hasan sahih. Kata Ibu, dalam hadis ini ada beberapa kata yang harus kita rincikan. Ittaqillah, kalau secara terleknya bertakwalah kepada Allah, sesimpel itu. Tapi maksudnya apa ittaqillah itu? Bertakwalah kepada Allah dengan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kata Ibu, dimulai hadis ini dengan kalimat bertakwalah kepada Allah. Karena kalau tidak memahami kalimat pertama ini, hadis ini bisa disalahartikan. Kita akan fokus pada wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Bisa-bisa kita langsung ke poin hadis yang itu. Jadi diberangkatkan nasihat ini oleh Nabi itu, bertakwa dulu. Usahakan ikuti apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Ittaqillah, bertakwalah dulu kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Berarti yang namanya takwa itu, Tete Ibu, kapan? Kapan saja, di mana saja kita berada. Takwa itu tidak hanya di masjid. Menutup aurat itu tidak hanya di masjid. Berbuat baik itu tidak hanya di masjid, akan tetapi melakukan banyak amal saleh di tempat manapun kita berada. Di masjid kita menutup aurat, di luar rumah kita menutup aurat. Ada tamu yang datang ke rumah yang dia bukan muhrim kita, mahram, yang mana yang betul Ibu? Muhrim. Yang dia bukan muhrim kita, maka kita menutup aurat. Sekalipun kita hanya menjemur baju dari dalam rumah keluar rumah, yang mana menjemur bajunya di halaman rumah, yang mana biasanya orang alfa tidak bertakwa pada saat menjemur pakaian. Bagaimana ibu misal menutup pakaiannya, menutup auratnya, atau panas akang? Enggak. Ya, itu hanya di bagian awal saja. Setelah itu terbiasa. Nah,
Maka ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun. Ya, wa'atbi'i itu apa? Iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi jangan sampai setelah kita melakukan keburukan selesai, itu akhir amal kita. Tapi kalau ternyata kita jatuh pada keburukan, ingat, diawali dengan ittaqillah, artinya keburukan yang ini, yang dimaksud di sini adalah apa? Yang tidak sengaja terjatuh pada keburukan. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Setelah kita jatuh pada keburukan, segera beramal soleh. Begitu ya, Ibu ya. Kenapa? Tamhuha, kata Nabi, menghapuskannya. Maksudnya adalah menghapuskan pengaruhnya yang buruk dalam hati dan sanksinya dari lembar-lembar catatan. Kalau ternyata suatu ketika iman kita lemah, kita sedang futur, dan ternyata kita jatuh pada kesalahan, ternyata kita jatuh pada keburukan, maka segera setelah keburukan itu lakukan perintah-perintah amal-amal yang baik. Supaya apa? Supaya keburukannya terhapus, tidak membekas di hati kita. Kata Ibu, hati kita itu dia memiliki jejak-jejak amal. Kalau semakin banyak amal buruknya, maka rusak hatinya. Tapi kalau semakin banyak amal solehnya, maka insya Allah baik hatinya. Maka kata Ibu, ikutilah setelah keburukan yang tanpa sengaja itu kita lakukan dengan banyak kebaikan. Kemudian as-sayyi'ah, apa itu as-sayyi'ah? Kesalahan. Menggunakan alif lam syamsiah di sini ya. Yang dimana kalau menggunakan alif lam ini artinya satu kesalahan yang kita kenal. Manakala kita berbuat satu keburukan, maka ikutilah dengan satu kebaikan yang lain, al-hasanah. Ya, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Ikuti satu keburukan itu dengan satu kebaikan yang lain. Wa khaliqin nas, maka perlakukanlah manusia. Maka Teteh Ibu yang sekarang belajar, yang sekarang mengaji, Teteh Ibu harus bisa memperlakukan orang berbeda dengan kita sebelumnya memperlakukan orang lain. Ke siapa dulu paling berhak mendapatkan perlakuan yang baik itu? Kepada usrah, kepada keluarga kita. Teteh Ibu punya suami, suami yang berhak mendapat pergaulan yang lebih baik dari Teteh dan Ibu. Kalimat yang lebih baik, ucapan yang lebih santun, perilaku yang lebih lembut, perangai yang lebih menyejukkan. Setelah belajar itu harus begitu. Kepada anak, bisa memaklumi, bisa menahan emosi, bisa lebih baik dalam mendidiknya. Perlakukan manusia itu dengan baik. Setelah kita selesai dengan keluarga, baru dengan tetangga, sedikit-sedikit ya, sesuai kemampuan kita. Bikhuluqi hasanin, dengan akhlak yang baik, yaitu dengan memperlakukan mereka sebagaimana kamu ingin mereka memperlakukan kamu. Nah, kata Ibu, maka saat kita memperlakukan orang lain, paling penting adalah mau tidak kita diperlakukan seperti itu. Kata Ibu, kalau bertamu ke rumah orang lain, inginnya nggak dikasih air putih, tapi dikasih misalkan sirup. Maka saat ada tamu, Teteh Ibu memberikan sirup. Teteh Ibu misalkan ketika berteman dengan orang lain, ingin atuh kali-kali mah di jajanan di traktir bakso, maka Teteh Ibu memperlakukan orang lain pun seperti itu. Maka insya Allah itu bagian dari akhlak bergaul yang baik. Batasannya kalau kita bingung mempelajari semuanya, bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, maka kita pun memperlakukan orang lain seperti itu. Kita itu banyak lupa, banyak mengingat keburukan orang lain, ya, melupakan kebaikan mereka. Banyak mengingat kebaikan diri kita sendiri, melupakan keburukan kita sendiri pada orang lain. Seolah-olah kita nggak pernah berbuat seperti itu kepada orang lain. Maka khuluqin hasanin itu adalah
memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke syarah, ke penjelasan. Penjelasannya ini Bapak Ibu ada dari berbagai ulama, maka kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan bahas satu per satu. Syarah penjelasan hadis dari Imam An-Nawawi. Penjelasan hadis dari Imam An-Nawawi. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta," yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, yakni bertakwalah kepada Allah dalam sepi sebagaimana kamu bertakwa kepadanya dalam keramaian di hadapan manusia. Teteh ibu, kualitas sholat teteh ibu saat sendirian harus sama kualitasnya saat sedang dilihat oleh banyak orang. Teteh ibu saat sholatnya di kamar, kualitasnya, lamanya harus bisa sama menyerupai saat teteh ibu sholatnya di depan banyak orang. Artinya apa? Saat sepi, saat ramai, dimanapun ketakwaan kita itu sama. Kalau ketakwaannya berbeda, maka kita harus menanyakan diri kita sendiri. Kita saat ramai ibadahnya lebih bagus teh ikhlas karena Allah, atau kita teh ingin mendapatkan pujian dari manusia? Mana yang kita ingin dapatkan? Nah, gitu ya. Serta bertakwalah kepadanya di segala situasi dan kondisi. Teteh ibu saat sedang kejepit, terlilit, sulit, maka tetaplah ada dalam jalan takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah akan diberikan jalan keluar. Meskipun mungkin dengan ketakwaan ini jalan keluarnya terasa kecil dan sempit, terasa sulit. Apalagi di zaman hari ini Ibu ya, banyak yang berkata jangankan cari yang halal, yang haram saja sekarang mah susah. Ini pikiran kotor. Ya, tapi memang kalau kita bertakwa, maka kita akan memperhatikan rambu-rambu antara halal dan haram, mana yang wajib, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tapi ingat, kalau kita ambil jalan takwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Setelah diberikan jalan keluar yang terasa sempit, kemudian kita akan mendapatkan kelapangan yang luas dan bahkan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak Ibu, takwa dalam segala kondisi artinya tunggu saat ada ujian yang menyulitkan kita, tunggu tetap ada dalam ketakwaan sampai titik paling puncak ujian itu datang. Tetaplah bertakwa, maka lihatlah hadiah Allah setelahnya. Ya, lihatlah hadiah Allah setelahnya. Maka bertakwalah dalam setiap situasi dan kondisi. Salah satu perkara yang membantu untuk bertakwa ialah menghadirkan perasaan bahwa Allah senantiasa melihat hambanya di segala keadaan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Itu kata Ibu. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Artinya apa kata Ibu? Dimanapun, kapanpun kita berada, saat kondisi senang, saat kondisi menyedihkan, saat kondisi lapang, saat kondisi sempit, saat semuanya mudah, saat semuanya merasa terhimpit, Allah akan selalu ada bersama kita. Allah lebih dekat dari urat nadi kita kata Ibu. Maka merengek dan meminta tolonglah kepada Allah seperti halnya anak-anak kita saat kecil dulu merengek meminta sesuatu kepada kita, sehingga akhirnya kita sebagai orang tua merasa iba dan memberikan apa yang dimintanya.
Maka begitulah kita kepada Allah, minta. Kalau kita merasa kesulitan, terus ya Allah saya pertahankan ketakwaan ini. Semua kesulitan ini saya terima ya Rabb. Semua permasalahan hidup ini saya terima dan saya akan tetap tidak bergeming dalam ketakwaan. Saya akan tetap belajar, saya akan tetap taat. Tapi tolong ya Allah untuk urusan ini dibantu Pak Syed. Dibantu. Maka takwa adalah istilah tentang melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala larangan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'ad bi isayyi'ah al hasanah tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Maksudnya, apabila kamu melakukan kesalahan, maka minta ampunlah kepada Allah dan berbuatlah kebajikan, niscaya akan menghapuskannya. Maka kata ibu, kalau kita ternyata berbuat keburukan, maka iringi dengan memohon ampun dan berbuatlah amal solih yang baik, niscaya akan menghapuskan kesalahan dan dosa kita, termasuk menghapuskan jejak kemaksiatan itu dalam hati dan diri kita. Maka kata ibu, ketika kita berbuat kesalahan, tidak bingung, jangan bingung. Aduh kumahanya, udah berbuat salah ini. Kalau itu kaitannya dengan hablu minallah, maka langsung beristighfar, bertaubat, lakukan amal soleh dengan segera. Lakukan amal soleh dengan segera. Tapi kalau itu hubungannya dengan manusia, maka segeralah meminta maaf. Jangan ditunda, jangan dinanti, jangan malu. Manusia itu pasti pernah berbuat salah, kata ibu. Entah kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, maka meminta maaflah. Insya Allah dengan meminta maaf tidak membuat diri kita menjadi hina. Dengan meminta maaf tidak membuat menjadi kitalah yang paling sepenuhnya salah. Justru dengan meminta maaf, akhirnya kita menyelesaikan urusan itu di dunia tanpa dibawa di akhirat. Kalau hubungannya hablum minan, nah setelah ibu ya, ataupun akad-akad yang lain yang kaitannya dengan manusia, maka selesaikanlah urusannya di dunia. Ketahuilah, zahir hadis ini, maksudnya literal teks hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan itu tidak menghapuskan kecuali satu keburukan saja, meskipun kebaikan itu dilipatkan 10 kalinya, dan bahwa kelipatannya tidak menghapuskan keburukan. Padahal bukan demikian zahirnya. Tadi saya sudah bilang kata ibu ya, ada alif lam terus sayyi'ah, ada alif lam terus hasanah. Itu seperti halnya kalau artinya tuh begini, lebih literal. Nah, satu kesalahan ikutilah dengan satu kebaikan, maka dia akan terhapus satu kesalahan itu dengan satu kebaikan. Zahirnya seperti itu. Tapi Imam An-Nawawi menjelaskan hakikatnya bukan begitu, ya. Seolah-olah satu kebajikan, satu kebaikan menghapus satu keburukan saja. Meskipun kebaikan itu dilipatkan 10, bahwa kelipatannya tidak menghapuskan keburukan yang lain. Padahal bukan demikian. Tapi satu kebaikan itu akan menghapuskan 10 keburukan. Disebutkan dalam hadis apa yang membuktikan hal itu, yaitu sabda Nabi SAW. Jadi kata ibu melakukan satu keburukan nih, ikuti dengan satu kebaikan, maka akan ada 10 keburukan yang oleh Allah dihapuskan. Bayangkan kata ibu, inilah sifat rahmannya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah, Al-Ghafur, Al-Afu. Itulah Maha Pengampun, Maha Pemaafnya Allah. Satu kesalahan kita perbuat, kemudian kita tobat dan berbuat satu kebaikan, justru yang Allah hapuskan adalah 10 keburukan yang pernah kita lakukan. Maka amat rugi orang yang berbuat buruk, kemudian menyendiri, mengurung dirinya di rumah, di kamar, tidak segera bertobat dan banyak beramal soleh, terus menyesali apa yang sudah dibuatnya saja tanpa berbuat apapun yang lebih baik. Itu adalah keliru. Nabi SAW bersabda, tukabbiruna dubura kulli salatin ashran wa tahmaduna ashran wa tusabbihuna ashran. Fadzalika mi'atun wa khamsuna bil lisani wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Thumma qala ayyukum yaf'alu fil yawmil wahidi alfan
wa khamsumi'ati sayyi'ah. Masya Allah. Kata ibu, perhatikan hadis ini. Kalian bertakbir 10 kali sehabis tiap-tiap salat, bertahmid 10 kali dan bertasbih 10 kali, maka itu menjadi 150 pada lisan. Kita takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tapi pahala untuk lisannya akan menjadi 150, dan nanti di timbangan mizannya menjadi 1500 dengan 10 kali takbir, 10 kali tasbih, dan 10 kali tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu 10 kali, dan juga tasbih 10 kali, maka itu menjadi 150 pahalanya pada lisan. Tapi nanti saat ditimbang di akhirat menjadi 1500. Artinya apa? Tiap 10 kali kita bertakbir, 10 kali kita bertahmid, 10 kali kita bertasbih, sama dengan 500 kebaikan tiap 10 kali kita berzikir setelah sholat. Kemudian beliau bersabda, siapa di antara kalian yang melakukan 1500 keburukan dalam sehari? Wah, ada tidak? So, kata ibu, dengan sadar ya dihitung-hitung gitu. Sehari mungkin tidak melakukan 1500 keburukan, kayaknya hentenya. Kita nggak gitu-gitu amat gitu, salah terus di pagi sampai 1500 keburukan, berarti 1500 detik. Kalau 1 detik 1 keburukan, kata ibu ya. Orang hitung aja. Kita hitungnya. Mana tuh kalkulator teh? Nah, 1500 detik, kalau 1 detiknya 1 keburukan misalnya, dibagi 60 detik. Mungkin tidak teteh ibu berbuat keburukan 25 menit kalau hitungannya per detik. Tapi kan hitungannya 1500 kesalahan. Betul tidak? Kalau ternyata satu kesalahan durasinya 10 menit, mungkin tidak seharian salah terus dilakukan, kan tidak. Tapi kalau kita kemudian mengucapkan takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, itu menghapuskan 1500 kesalahan kita dalam 1 hari, katanya. Bayangkan betapa kesalahan yang kita lakukan besar, tapi solusinya di mata Allah kecil. Udah tinggal takbir, tahmid, tasbih, begitu katanya. Ya, maka ini menjadi penyemangat kita untuk memperbanyak amal soleh. Jadi kesimpulannya bukan itu mah berbuat salah we cenah. Dia tinggal gitu aja beres cenah. Enggak gitu ya. Itu salah kesimpulan yang begitu. Ini menunjukkan bahwa kelipatannya menghapuskan keburukan-keburukan. Padahal zahir hadis ini menyatakan bahwa satu kebaikan akan menghapuskan satu keburukan secara mutlak. Sedangkan keburukan yang dimaksud ialah keburukan yang bertalian dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan yang bertalian dengan hak hamba seperti ghasab. Tahu teteh ibu ghasab? Nah, itu. Jadi bukan mencuri ya. Ghasab itu memakai barang orang lain tanpa izin kemudian dikembalikan. Itu ghasab. Kata ibu nih, keluar dari masjid, mau ke kamar mandi. Sendalnya disimpan sebelah sini. Mau ke kamar mandi, pintu dari sana. Pakai sendal yang ada tanpa bilang dulu, ghasab namanya. Itu namanya ghasab. Dikembalikan lagi nggak ke tempatnya? Dikembalikan lagi. Bilang nggak ke orang yang punya? Ghasab itu teh. Ibu berbuat ghasab. Itu namanya ghasab. Jadi tidak ghasab. Ghain, shad, ba, ghasab. Nah, maka itu harus diselesaikan urusannya. Alah, kata ibu, sudah pakai sendal berapa kali, itu punya orang kudu diberesin urusannya. Ya. So, repotnya. Nembet tadi cenakan. Bertalian dengan hak hamba seperti ghasab tadi harus diselesaikan. Kemudian ghibah dan namimah, ya. Ghibah apa kata ibu? Ghibah membicarakan orang lain yang buruknya. Henteu akang cenah, ieu mah sanes ghibah. Fakta itulah ghibah. Kalau fakta jadi ghibah, kalau tidak fakta jadi fitnah.
Tidak ada kebaikan dari membicarakan keburukan orang lain. Tidak ada kemajuan hidup dengan membicarakan keburukan orang lain. Tidak ada manfaat apapun Bapak Ibu untuk diri kita, baik dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Nggak ada gibah itu ya. Kemudian namimah, adu domba. Nah, ini urusan dengan manusia harus diselesaikan. Ayo, sudah berapa banyak yang digibahi? Harus diselesaikan itu. Dan harus menyebutkan maka tidak dihapuskan kecuali setelah meminta penghalalan atau permohonan maaf dari hamba tersebut. Tete Ibu, ayo loh, gimana? Cung di sini yang belum pernah sama sekali gibahin orang? Tidak ada. Sudah minta maaf belum? Ke yang digibahi, tak kumaha nanti di akhirat. Ingat Tete Ibu, di akhirat semua amalan kita tercatat dan diperlihatkan, dan semuanya secara rinci akan disidang. Dan di sana saksinya ada, korbannya ada, pelakunya kita. Kumaha engke ngajawabna sok. Tidak meminta maaf dari sini repot. Repot Tete. Habis ini langsung update status. Hapunten abi, bilih kantos ngagibahkeun. Hapunten nyungkeun dihalalkeun. Jadi bikin status hanya gitu tadi. Gimana cara tercepatnya gitu tadi Bu ya? Dan harus menyebutkan kepadanya segi kezalimannya. Harus disebutkan Tete Ibu. Aduh hapunten kamari abi teh ngagibah eta nah atuh bet meser endog teh juga kitu atunya. Itu harus disebutkan. Ayo loh, yang Tete Ibu sudah pernah gibahkan harus disebutkan, yang pernah digosokkan harus disebutkan. Berjing terang di sendal saya tanu dianggo. Tak. Repot Tete Ibunya. Dengan mengatakan aku telah mengatakan tentang kamu demikian dan demikian. Hadis ini berisikan dalil bahwa introspeksi diri adalah wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Hitung-hitung. Berarti apa? Sesuai kemampuan yang kita ingat. Oh iya saya pernah salah di sini, hubungi orangnya. Oh iya saya pernah salah di sini, hubungi orangnya. Gitu. Nanti misalkan karena nggak tahu sendal siapa, Tete Ibu teh ngeprint langsung ngalamin nating disimpan di hadapan masjid. Hapunten ti Kang Cepi kantos ngangge sendal nu teteh sareng ibu gitu misalkan. Nyungkeun di hapunten. Siapapun yang baca tolong maafkan cenah gitu. Misalkan begitu ya. Caranya gimana sok carana sok. Maka insyaallah Allah ingat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur. Apa yang telah lalu kita taubati, bersih. Mau bersih lagi Tete Ibu, umroh dan haji. Mau bersih lagi, saum Ramadan ke Ramadan. Mau bersih lagi, banyak ibadah dari hari Jumat ke hari Jumat. Mau bersih lagi, tiap sholat perbaiki kualitasnya. Gitu Ibu ya. Tapi ingat, urusan dengan manusia harus selesai. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, lighad, salah, tidak ada tasdid ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Maka Ibu oleh Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kata Syekh Yahya Jaber itu, ketika dikatakan hai orang-orang yang beriman, langsung kita perhatikan apa setelahnya. Gitu ya. Perhatikan apa setelahnya. Karena itu yang Allah inginkan untuk kita, atau itu yang Allah wantikan untuk dijauhi oleh kita. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Kata Ibu malam hari diingat-ingat lagi berbuat kesalahan apa saja. Ya. Jadi sanes badai tidur teh naon? Duk sek. Bisa mau tidur teh. Saat mau tidur itu
difikirkan, diingat-ingat lagi seharian ini ngapain. Sana saat mau tidur kayak sampai tidur bedak gitu kan. Bukan kayak gitu ya. Terus saya dijawab apa bedak sampai kan sanggup mencukupi kebutuhan manusia dengan harta kalian. Namun hendaklah wajah berseri-seri dari kalian mencukupi kebutuhan mereka. Kata ibu punya harta sebanyak apapun tidak akan mencukupkan orang lain. Enggak akan. Tapi kalau teteh ibu punya perangai yang baik, saat teteh ibu bertemu dengan temannya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan bestinya, wajahnya teh berseri-seri, itu teh rawasan. Apa ibu teh punya wajah munuu, hayo gitu ditekuk. Meni orang teh pas lihat teh udah pusing ningali wajah ibu nanti gitu. Jangan begitulah, ya, yang senyum gitu dah, ya, yang senyum. Isin akan cenah ieu aya spasian nggak apa-apa, indah, memberikan bahagia buat orang lain. Pasti bahagia orang ini nanti teh ibu ya. Atau kalau enggak ada rezekinya ditutup gitu. Ya teh ya. Lanjut. Allahu akbar. Maka dengan wajah berseri-seri dari kalian mencukupi kebutuhan mereka. Jadi dengan akhlak yang baik itu teh ibu akan mencukupi kebutuhan orang lain. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya. Kata ibu, mau jadi orang yang terbaik bukan gelar, bukan ilmu yang mentereng, bukan mobil, bukan rumah, bukan pakaian terbaik, bukan. Tapi kalau mau jadi yang terbaik, akhlak kata ibu yang luar biasa. Masya Allah kata ibu ya. Abi belajar begitu dari apa yang dilakukan oleh Syekh Yahya Jaber gitu kan. Kita sudah menemani beliau itu 2 bulan begitu ya. Dan kita lihat bagaimana beliau itu akhlaknya baik, mempermudah urusan kita, tidak mempersulit, tidak mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Nggak ada satupun yang jadi sulit gitu ibu. Tidak merendahkan. Wah, luar biasa ya ibu. Maka perlakukanlah orang lain dengan baik, dan sebaik-baik kita adalah yang paling baik akhlaknya. Bisa kita mulai kalau belum bisa dengan lingkungan luar gitu ya, dengan lingkungan di sini teteh ibu yang baik akhlaknya kepada temannya satu sama lain. Kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi SAW bahwa seseorang datang kepada beliau seraya bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sebaik-baik amal itu? Beliau menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik, yaitu sebagaimana yang telah disinggung, yaitu apa? Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Maka teteh ibu, ya, kalau kita membahas husnul khuluq atau akhlak yang baik, ini panjang banget. Nanti insya Allah kita bahas satu persatu, ya, yang tertuang dalam syarah atau penjelasan hadis ini. Akan tapi kata ibu, Nabi SAW menyampaikan, ittaqillah haitsuma kunta, apa lagi? Wa atbi'is sayyi'ah al-hasan khuluqa. Ya, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khulqin hasanin. Wa khaliqin nasi bi khulqin hasanin. Intinya apa? Bertakwa kepada Allah. Kalau kita berbuat buruk, iringi dengan kebaikan, dan juga berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Itu tadi ibu pegang prinsip itu, insya Allah hidup kita akan jadi lebih baik dan lebih mudah. Kenapa tadi ada apa? Tidak ada apa-apa. Ya, seperti itu. Hatur nuhun. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.